Hadirnya undang-undang ini nantinya merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum. Kami menyetujui dan menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pembicaraan tingkat pertama untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat kedua. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ini bisa kita setujui untuk diteruskan dalam sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat 2? Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 rancangan Undang-Undang TPKS di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Muhammad Nurdin mengungkapkan, poin penting dari rancangan Undang-Undang TPKS adalah memprioritaskan perlindungan bagi korban. Salah satunya hak mendapatkan rehabilitasi dan restitusi. Selain hukum penjara, pelaku TPKS juga diharuskan membayar biaya restitusi yang diberikan kepada korban atau keluarganya. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, dikenakan tambahan waktu tahanan. Semacam organ baru lah yang akan pemerintah atur nanti, itu dana bantuan korban. Nah itu di samping dana dari negara ya. Tapi itu pun diberikan pada korban bila si pelaku tidak bisa membayar restitusi itu. Sebelum rancangan Undang-Undang TPKS disahkan di tingkat 1, Panja Badan Legislasi DPR RI bersama gugus tugas percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang TPKS yang diketuai Wakil Menteri Kumham telah melakukan pembahasan secara maraton untuk membahas 588 DIM rancangan Undang-Undang TPKS sejak 30 Maret lalu. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menyampaikan, ada pemberatan atau peningkatan sanksi pidana bagi pelaku TPKS, yaitu ancaman penjara minimal 6 tahun atau denda minimal 1 miliar rupiah. Pemberatan sanksi tersebut untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku TPKS. Meski begitu, dalam rancangan Undang-Undang TPKS tidak memasukkan poin-poin terkait pemerkosaan dan pemaksaan aborsi. Hal tersebut akan diatur dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Biar ini orang tahu ini kekerasan yang bukan suatu hal yang main-main, kekerasan yang serius, maka kemudian ancamannya juga serius. Maka kemudian tadi yang sifatnya 5 tahun jadi 500 juta, yang 6 tahun jadi 1 miliar, dan semua harmonisasi minimal 1 miliar. Jadi ancamannya menjadi suatu hal yang sangat serius. Sementara anggota Badan Legislasi DPR RI Supriyansah menyoroti kewenangan penyidik dalam rancangan Undang-Undang TPKS. Dalam menggali informasi dari korban kekerasan seksual, penyidik perlu mengikutsertakan psikolog supaya tidak menimbulkan trauma atau memperberat kondisi mental korban. Korban jangan ditanya berulang-ulang misalnya, apalagi membuat trauma kepada korban sehingga teringat lagi masalah yang menimpa dirinya. Anggota Badan Legislasi DPR RI Luluk Nur Hamidah menekankan rancangan Undang-Undang TPKS menjamin perlindungan bagi perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Nantinya setelah disahkan, rancangan Undang-Undang TPKS menjadi payung hukum bagi aparat penegak hukum bergerak cepat berdasarkan delik aduan untuk menindak pelaku.
berarti bagi korban dan juga bagi kita semua sebenarnya, terutama bagi perempuan, bagi anak-anak, bagi rekan-rekan penyandang disabilitas, dan bagi siapapun yang punya pikiran sehat dan ingin menatap kehidupan ini dengan rasa aman dan tidak ada gangguan akibat adanya tindakan atau kekerasan seksual ya, dalam bentuknya yang baik itu sederhana ataupun yang sangat berat. Badan Legislasi DPR RI menyampaikan, pengesahan rancangan Undang-Undang TPKS merupakan upaya maksimal dan catatan sejarah antara DPR RI dengan pemerintah untuk memenuhi harapan publik yang sudah lama menantikan hadirnya sebuah undang-undang terhadap kekerasan seksual. Badan Legislasi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan atau perkembangan adanya langkah-langkah politik maupun langkah hukum yang bertujuan menyempurnakan Undang-Undang TPKS. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.